Jalalun yang sifat takabur ini, takabur karena kesehatan yang kita miliki, takabur karena orang parata, takabur karena badis senget, takabur karena kekuatan. Dega gawat dipusiba sifat takabur kekuatan Allah Taala. Tidak ada yang terbaik dalam kehidupan kita kecuali tawadu. Khusil hikmat tapi tawadui. Alai ala birenge, ambil kemuliaan itu pada rasa tawadu. Dega gato teleng narik kumapakatuna ali. Dega gato teleng narik kumapakatuna ali. Baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Dega gato saju narik kumapakatuna ali di Allah taala. Apa cirinya kumapakatuna ali di Allah taala? Adalah orang yang selalu berhubungan dengannya lewat dengan ibadah-ibadah yang dia lakukan. Mudah-mudahan insyaallah kita akan selalu menangisi perjalanan hidup kita di dunia ini. Menangisi perbuatan amal-amal kita. Jangan-jangan ada amal yang kamu tidak terima ya Allah. Kami serahkan sepenuhnya kepadamu. Mudah-mudahan segala dosa selalu diampuni oleh Allah. Dan selalu dihindarkan kita melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Maka makna ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Maknanya itu adalah jalan. Kalau andai kata ada yang akan saya lakukan dosa, hindarkanlah saya. Andai kata ada amal-amal yang baik yang seharusnya saya lakukan, tunjukkanlah kami jalannya. Itu yang mana ihdinas siratal mustaqim yang selalu kita baca. Puan narik ku gok madeceng tapati ruang lalunna. Narik ku anu majaya mungkin saya lakukan tapa belaika oleh kur. Itu maknanya ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Mana hakikatnya? Seorang sufi yang sangat termasyhur namanya Haris bin Hisham. Dia menangis, pernah menangis, lalu ditanya, kenapa menangis ya Haris? Dia mengatakan, saya menangis karena sedetik saya tidak ingat kepada Allah. Ada suatu ketika saya tidak ingat kepada Allah. Malu-lupi Allah Ta'ala. Dia menangis. Ketika kita tidak pernah lagi ingat Allah, satu hari kita masih terbahak-bahak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala khairil anam. Sayyidina wa maulana wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua. Nikmat yang kita baru rasakan, alhamdulillah, kita bersama-sama salat maghrib secara berjamaah, dan kita akan menanti salat isya secara berjamaah sebagai aplikasi dari perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa yang dianjurkan menanti dua salat antara dua salat, yakni salat maghrib dan salat isya. Dan kita teruskan pengajian, alhamdulillah. Mudah-mudahan dalam pengajian ini insyaallah setiap malam Kamis di sini menambah ketakwaan kita kepada Allah, semakin menambah kedekatan kita kepada Allah, semakin menambah keingatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pengajian kita malam ini lanjutan dari surah As-Sajdah yang kita sudah bahas 2 minggu yang lalu. Insyaallah kita bahas semua ayat-ayat yang ada di dalamnya, sehingga setidaknya engkau dengaran nareko na baca imange ko so jumai subuh. Ya, engkau paperingerang sekalipun sedikit uradang kali ngabetuanna akatana ya sehingga semakin kita khusyuk mendengarkan bacaan Pak Imam itu. Apalagi imam takoi luar biasa. Ya, alhamdulillah. Bacaan kita malam hari ini adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim
Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Walau tara, sekiranya kamu melihat izil mujrimuna, orang-orang yang berdosa itu, orang-orang yang jelek itu. Beda kalau mujrimun dengan al-ism. Kalau al-mujrimun itu totalitas seseorang itu adalah orang yang berdosa. Ada 3 di dalam tafsir ini yang dimaksudkan al-mujrimun. Yang pertama adalah orang murtad, orang yang keluar dari agama, masuk boleh agama selenge, keluar dari agama. Kadang masuk boleh selenge, ya murtad. Yang kedua orang musyrik yang mempersekutukan Allah. Nah inilah kata Rasulullah, umatku yang paling susah dideteksi, karena mungkin kita bersama-sama berjamaah, ternyata dia mendapat predikat al-musyrikun itu. Yang dimaksud al-musyrikun ialah menyembah Allah, menyembah juga yang lainnya. Itu namanya opat dua binena. Nasompa itu pun Allah Ta'ala, nasompa itu ya ru'engkai na pakaraja. Nah itu masuk al-mujrimun. Komatata mi madosa namanya al-ism. Jarita mi madosa namanya al-ism. Yang ketiga adalah al-kafirun. Masakrang ingin pun Allah Ta'ala, dek gaga nasopong tidak ada Tuhan. Apa itu Tuhan? Dia bisa melakukan sesuatu sekehendaknya. Mungkin karena hartanya, mungkin karena kekuatannya. Lalu seperti Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la ya nuqamu kamina maraj. Sinina lo ya ana Fir'aun lemana, sehingga dia mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Nakisuruhum, menundukkan kepala mereka. Jadi nanti orang-orang yang mujrimun, makanya kalau dibaca ini saya, ya Allah, sering saya menangis. Kenapa? Karena jangan-jangan kita masuk di situ. Dan dari sepang kau ketawa itu karena tumapat dari Allah Ta'ala. Nakisuruhum, menundukkan kepala mereka inda rabbihim. Desengin nakisu dalam tafsir ini samana lo na bautana begitu tunduk di Allah Ta'ala. Nakisuruhum, kepala mereka inda rabbihim, di sisi Allah. Lalu dia berkata, Rabbana, ya Allah, napa ni mangaulo di Allah Ta'ala? Nah itu ni baca langit, napa ni mangaulo di Allah Ta'ala? Napa ni mangaku di Allah Ta'ala? Rabbana puang Rabbana absarna, wita tongan ni mufawir yolo, wita tongan ni wangkalena puada ustaz saya regana puada nabimu yolo. Kan itu baca langit nabi tangi pun Allah Ta'ala. Wita ni aguna janci mo jancangi ya Allah. Wasami'na wang kalingatoni agatasan pengajaran agama. Apa makna farji'na balisu kapon. Dia nagagal halal isu. Tidak ada jalan lagi nanti di hadapan Allah. Tapi tunduk memang ni rupata makokoe makasiwia rifuangi. Tapi tunduk memang ni urutta sujud ribuang Allah Ta'ala. Ajak pun atau sujud karena penyesalan. Kau sujud ke makoko, insyaAllah di kaum kata maka bertemu dengan Allah, alhamdulillah. Tapi memang ni terita di lino aja nak kufir lona pun Allah Ta'ala matu terit. Dek nagaga gunana koro tapa sujud alih dari pun Allah Ta'ala, dia nagaga gunana. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tapak kita memang ni patat dari lena yalino. Andrengnya tapak kita tu yang mata cita, makanya Allah mengatakan di sini absarna. Jadi kalau basar beda dari ra'a tadi melihat dengan mata kepala. Kalau absarna melihat dengan mata kepala dan juga melihat dengan hati. Maka jangan nanti di hari kemudian baru kita mau melihat waktu itu tapi mau puang pengajamu puang agamamu puang. Di lino ini tapak kita mata tamingrang yang kuasa nabung Allah Ta'ala. Dapat kita atitan nawa-nawai akuasana pong Allah Ta'ala. Tanya mi ba mata tadi itu malala di tanpa di ya ruang mancajin pong Allah Ta'ala. Kita renungkan dalam hati akuasana pong Allah Ta'ala segala-galanya.
Wa sami'na ta paling kalinga memang ni da cerita. Tang kalinga memang ni pengajana pong Allah Taala dilino. Pak na kufi matu riara na pa makadewe wang kalinga tongan ni pengajamu dia nagaga guna. Dia nagaga gunana. Tidak ada lagi manfaatnya penyesalan di situ. Napa maka ada parjian na ya Allah kembalikanlah kepada kami. Kembali lisuna. Kembalikan saya ya Allah. Kembalikan kami ya Allah. Na'mal salihan agar kami dapat melakukan amal-amal kebajikan. Napilu millau. Pakumatu tu anak-anak kongka anak-anak dari sewe-sewe. Puri matu dicalon apa lo toba. Ya. Diancap yang kedena padena dena toba nak. Desiki mata Nabi Kausi. Inilah cirinya orang-orang yang al-mujrimuna ya Allah. Mudah-mudahan kita semua dengan pengajian yang kita lakukan, dengan ibadah yang kita lakukan, kita tidak masuk al-mujrimuna itu. Parjian anak amal salih yang pelisuna untuk melakukan amal-amal kebajikan. Melo inapil lisu mapil amal dek nagagal lisu tahu itu mati. Makanya di dalam nanti dari kemudian dek gagal tahu dek na menyesal. Tetapi yang kita tidak mau menyesal karena tidak ada amal. Mega malata menyesal toki, mikura malata menyesal toki, apalagi kalau tidak ada. Mega malata menyesal kina sebab dek gagal batasna surga na Allah Taala. Penyaman na Allah Taala dek gagal batasna. Tentu akan kita berkata, andai kata saya melakukan amal ini, tentu saya masih dapatkan yang seperti itu. Andai kata sembahyang tahajudku menenungan dia nak betul-betul, tentu saya akan dibangkitkan dengan maqam mahmuda. Andai kata sembahyang sunnahku dia gagal tetang, tentu akan kami mendapatkan lebih dari itu lagi. Jadi kita menyesal semua. Cuma harapan kita adalah mengurangi penyesalan-penyesalan kita. Ajak Nabi geladuk penyesalan kita. Kalau kaki di toko, kalau kita pergi di toko itu, mega duita, mega to deli. Tetapi dia na dicapu, pasti menengkong kamu apa duita pasti melimopi kalau dia na dicapu barangnya deli. Aku tuh matur Rasulullah Allah Taala. Harapan kita adalah mengkurangi penyesalan, lebih banyak rasa puas daripada penyesalan dibanding dengan al-mujrimuna itu. Rasulullah mengatakan, saya sampaikan, ahlul ma'ruf fid dunya hum ahlul ma'ruf fil akhirah. Orang yang ahli kebaikan, banyak kebaikannya, banyak amal salehnya di dunia, mereka itu nanti adalah ahlul ma'ruf fil akhirah. Menjadi orang yang ahli ma'ruf, ahli kebaikan, banyak kebaikannya di akhirat. Sebab semua yang kita lakukan insya Allah dibalas oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan itu. Bahkan berlipat ganda. Menengir dan berlipat ganda Allah Ta'ala amalah kebaikan tak. Dia narulen runtu hanya mengeman dan nungar di akhirat. Siaga bawa berapa tahun kita manfaatkan untuk beramal di dunia ini. Untuk persiapan sepanjang hidup kita nanti di akhirat. Tapi Allah melipat gandakan amal-amal kebajikan kita. InsyaAllah. Awal may yadkhulul jannah ahlul ma'ruf. Orang yang pertama masuk di surga adalah ahli-ahli kebaikan yang banyak kebaikannya di dunia. Inilah akan kita rebut insyaAllah. Makanya orang kafir ketika berhadapan dengan Allah nanti di hari kemudian, melo menjadi ahli-ahli kebaikan, banyak kebaikannya lo di dunia. Inna mukinu menyepuikan kami, sesungguhnya kami mukinun baru meyakini tentang apa yang dikatakan oleh ajaran agama kita di dunia ini. Napa ni melo maga yakin teman-teman Tuhan ni Pak Naita ni, padahal wilayah keimanan itu adalah sesuatu yang tidak nampak. Jadi rasanya tepe jamu onron tepe ku anu dena nessa. Ku anu manessa napa kilo tepe tanya tepe ke sana menyaksikan. Jadi kita tepe ki anu sori munri dan segala yang berkaitan dengan hari akhirat itu namanya kita percaya karena kita tidak lihat. Di sinilah keunggulan kita bagi orang yang bisa insyaallah meyakini hal-hal yang gaib itu. Maka di Allah Ta'ala, walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha.
Andai kata kami menghendaki, kata Allah, maka kami akan memberikan semua sesuatu hidayah. Walakin haqqal qaulu, akan tetapi ucapan saya itu yang benar. La'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Akan kami isi, kata Allah, penuhi jahannam. Siapa itu? Jin dan manusia. Jangan-jangan kita, ya Allah, kita menjadi batu pemelana neraka. Dalam ayat ini katakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Wahai manusia, jagalah dirimu, jagalah keluargamu dari api neraka. Tali tutu aleta poler pacalan api neraka dengan melakukan amal-amal kebajikan. Dan bukan saja diri kita, wa ahlikum, dan keluargamu. Sesungguhnya keluarga, seketurunan kita sekalipun tidak sama-sama, kita harus ingatkan mereka. Apalagi anak-anak kita, keluarga kita, jangan pernah berhenti mengingatkan mereka dan terutama diri kita sendiri. Jagalah dirimu dengan melakukan amal-amal ibadah. Pemegai amal ibadah, dan jagalah keluargamu dengan membimbing mereka untuk melakukan amal-amal ibadah. Jangan pernah berhenti mengingatkan anak kita, keluarga kita untuk beribadah, Bapak-bapak. Kita akan menjadi bisa dampaknya nanti, dia mendapatkan dampaknya nanti di hari kemudian. Ada seorang yang masuk di dalam surga, meniru surga. Anak-anak keberatan, ya Allah, saya keberatan kepada orang tuaku karena orang tuaku masuk surga, saya menjadi penghuni neraka. Lalu ditanya, kenapa demikian? Anak itu berkata, dek neng kena pengajari kak, dek neng kena bimbing kak, dek neng kena arahkan nggak untuk beribadah kepada Allah. Maka dipanggillah orang penghuni surga itu. Benar kamu tidak pernah bimbing anakmu? Benar kamu tidak pernah ajar anakmu? Benar engkau tidak pernah membimbing anakmu pergi salat berjamaah, memerintahkan? Memang dia puang sibuk kak. Memang dia puang dia ngerangi. Dia gagalasan itu. Ya. Ini namanya waktu peringerai. Kau dia pun diperingerai dia, kalau sudah kita ingatkan lalu belum melakukan, itu lepas tanggung jawab kita. Jadi tidak pernah kita berhenti untuk mengingatkan keluarga kita. Keluarga adalah seketurunan kita. Bukan saja yang ada dalam rumah, yang ada hubungan darah kita, itu namanya ahlu. Kalau keluarga dekat dalam bahasa Al-Quran namakan ashirah. Wanzir ashiratakal akrabin. Keluarga dekat itu namanya ashirah. Tapi kalau ahlu yang ada hubungan darah sekalipun jauh di sana, anureta, sapu seta, tak pengajar tingkatkan masuk pejamo kombo, anak telo ke sumpu masuk pejamo kombo, ya anak telo ke masih sekolah masuk pejamo kombo, dan seterusnya. Mengapa? Waquduhan nas wal hijarah. Pemulanna bakarnya api neraka adalah manusia dan batu. Yang dimaksud di situ adalah manusia penyembah berhala. Yang masuk tadi al-mujrimunya itu. Jadi yang dimaksud di sini, kenapa? Karena ada kata batu di belakangnya. Batu-batu yang disembah. Itu pun nanti batu akan mengadu kepada Allah. Ya Allah, saya tidak minta untuk saya disembah. Maka lipat 2 kali kita punya dosa balasan kita. Tidak pernah saya minta disembah. Kenapa saya bisa disiksa? Ya. Hanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud qudun nas wal hijarah dan seterusnya. Jadi la'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Akan diisi api neraka dengan jin. Jinnya tentunya jin kafir. Kan jin itu ada 2, ada jin Islam, ada jin kafir. Jin itu semua, kalau ada lubang, ada hawa bisa masuk, maka jin di situ masuk. Makanya di rumah itu pasti ada jin, Pak. Engkau jika tuh dia gak boleh, dia gak jinnya. Tapi yang kita berharap adalah jin Islam yang ada di situ, insya Allah. Jin Islam selalu membimbing kita, mengarahkan kita. Bahkan dalam riwayat katakan bahkan membangunkan kita kalau tidur. Tapi kalau jin kafir itu yang selalu menggelisahkan kita. Makanya sering saya katakan bahwa sebaiknya semua kamar itu ada
Ada apa namanya Al-Quran di situ. Ya, sebaiknya semua kamar kita sekali-kali kita sempati salat. Sebaiknya semua kamar yang memungkinkan untuk tempat mengaji, alhamdulillah. Jangan dibiarkan kamar kita kosong, tidak pernah diinjak, tidak pernah masuk, tidak pernah memberi salam. Apalagi tidak ada baca Al-Quran di situ. Karena boleh jadi yang ada di situ nanti adalah jin kafir. Dan justru membimbing kita, yang merusak kita, dan selalu menghalangi kita untuk beribadah kepada Allah. Andai kata jin itu memperlihatkan dirinya, lebih banyak jin dari manusia di dunia ini. Tapi jin itu waktunya diciptakan, dia mengatakan, "Oi jin, aja umpatale tapamu ri pada mana daripada rupa tahu di Bani Adam. Aja mau pidangi alemu, jangan kamu perlihatkan dirimu ke anak cucu Adam. Panu memperlihatkan sengaja muncul urung. Paminenge de simitata kun reji yang malalai makalalai tapan. Aku sana Allah Ta'ala. Hadirin dimuliakan oleh Allah. Jadi akan mengisi nanti adalah jin kafir dan manusia al-mujrimuna itu. Dan saya katakan tadi, apapun yang diminta di hadapan Allah, dia akan tidak ada lagi ampunan dari Allah ketika berada di sana itu. Maka Allah mengatakan, "Fazuku bima nasitum liqa'a yaumikum hadza." Rasakanlah. Akhirnya Allah Ta'ala rasakan milai lo di palisu di lino melakukan amal kebajikan, minta dikembalikan di dunia agar mereka bisa beramal kebajikan. Justru jawabannya Allah, "Fazuku," rasakanlah. Kalau sampai di ayat itu, kalau sudah dulu pernah saya ikut sembahyang subuh dan itu yang dibaca, ya Allah, ketika dia baca subuh tak sengat-sengat. Apa yang dimainkan? Jangan-jangan saya rasakan disuruh Allah Ta'ala, rasakan bimana situ likayaumikum hadza. Rasakan apa yang kamu dustakan, apa yang kamu lupakan. Liqa yaumikum hadza. Pertemuan kita di hari ini. Kamu dulu tidak pernah percaya bahwa kita akan ketemu. Kamu dulu tidak pernah beribadah karena tidak pernah percaya bahwa kita ketemu. Rasakanlah pada hari ini kita ketemu. Anda disiksa bima nasitum liqa yaumikum hadza. Yang kamu tidak percaya, kamu melupakan, membiarkan dirimu tidak meyakini bahwa kita akan ketemu pada hari ini. Inna nasinakum. Dan pada hari ini kami juga melupakan kamu. Dena gaga ampunan kepadamu. Yang dimaksud nasinakum. Dena gaga balas kasihan kepadamu. Apapun alasan. Maka dalam surah An-Naba di ujung terakhir, dia orang kafir berkata, "Kuntu turaba," magi dewan caji tanah, magi neng kemencai ke rupa tahu, magi dewan caji tanah, begitu siksanya nanti di hadapan Allah. Mari bapak-bapak, insya Allah dengan amal dan yang kita lakukan kita akan berada pada pazuku bimana situ makan atau sedih pengalatan maka kamu sedih rasakan ini ku dicalan atau kamu sedih padimu. Macam di jalan atas ya, mau sedih padimu. Sebab Allah itu sebenarnya marah kalau kita melakukan kejelekan, marah kalau kita. Dalam sebuah hadis katakan bahwa Allah yughadiru marah bi abdi kepada hambanya yang melakukan amal-amal kejelekan. Macam Allah Ta'ala, dia adalah orang yang Allah Ta'ala melakukan amal kejelekan, amal-amal yang tidak baik. Yughadiru itu cemburu. Mengapa cemburu Allah kepada orang yang melakukan amal perbuatan yang tidak baik? Dia cemburu. Kenapa hambaku ini saya dikala oleh iblis mempengaruhinya, agamaku dikala oleh iblis, justru iblis memenangkan perjuangannya, persaingannya dengan agama yang saya titipkan kepada mereka. Maka Allah cemburu. Bahkan diterjemahkan di situ marah, macam Allah Ta'ala konite pigo anu haram. Dia mini pitangi Allah Ta'ala China. Ini pitaki dia gagap pigo anu haram. Nah, makanya jawabannya pazuku bimana situm liqa yaumikum hadza. Rasakan dengan apa yang kamu lupakan dan apa yang kamu tidak percaya bahwa kamu akan ketemu. Rasakanlah pada hari ini kita akan ketemu. Dan pada hari ini inna nasinakum, kami melupakan kalian. Artinya kami tidak memberikan ampun kepadamu. Kenapa kalimat nasinakum? Seolah-olah Allah lupa. Tidak. Allah tidak ada lagi ampunan bagi mereka. Tidak ada lagi mereka diberikan ampunan.
Wazuku azabal khuldi bima kuntum ta'malun. Rasakanlah siksaan yang khuld. Khuld itu kekal. Jadi 3 kelompok itu nanti adalah kekal siksaannya. Kelompok al-musyrikin, kelompok al-murtad, dan kelompok al-kafirun kekal. Wazuku azabal khuldi. Rasakanlah siksaan yang kekal. Bima kuntum ta'malun, dengan apa yang kamu kerjakan. Apa yang kamu kerjakan, Allah akan membalas dengan apa yang kita kerjakan. Tidak ada balasan kecuali apa yang kita kerjakan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sekali lagi dalam hidup ini, marilah kita selalu berusaha melakukan yang terbaik. Ago Quran terbaik adalah yang baik, albirru matma'annat bihin nafs. Kebaikan-kebaikan itu adalah yang sudah dilakukan lalu memberi ketenangan dalam jiwa kita. Itu cirinya kebaikan. Jadi kalau ada kebaikan, kata Rasulullah, yang justru sesudah dilakukan memberi ketenangan dalam pikiran kita, adalah itu adalah kebaikan. Tapi wasyarr martadat bihin nafs, yang selalu menggelisahkan hati kita. Jadi kalau ada perbuatan yang bertentangan dengan agama, bertentangan dengan adat istiadat kita yang tidak bertentangan agama, bertentangan dengan hukum-hukum dalam kehidupan bermasyarakat, maka itu selalu menggelisahkan hati kita. Dia nak dimabeleh, kupura dibeleh tahu sisa, pura dibedustai orang. Pada saatnya kita teringat, dalam hati kita mengingatkan kita, pernah kamu dusta itu, pernah kita ambil barangnya orang, haknya orang. Pada saat tertentu teringat dalam hati kita, pernah saya ambil haknya itu. Dia wering, selalu menggelisahkan kita. Jadi apapun yang dilakukan, makanan yang kita makan yang tidak halal, selalu menggelisahkan dalam perasaan kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi mari kita semua berusaha agar kita tidak menjadi orang yang seperti itu gambarannya, bahwa Allah seolah-olah mapacidda ni kalau nak tahu kafirero. Rasakan ni agung figau, rasakan ni pura di peringkelingai ko anu madece tapi maboko ko. Peringkelingai ko pengaja untutui telingamu, nadekmu sadar mu mati. Peringkelingai ko pengaja maboko ko lari ko, nadek nang kamu sadar na mau mati. Pero boleh ko pura waktu tama bicu Pak, termasuk kita semua ini ya. Usahakanlah sadar di akhir-akhir hayat kita. Mari kita training jiwa kita untuk menghadapi kematian, sehingga insya Allah kita menjadi husnul khatimah. Innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukkiru biha harru sujada. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, kata Allah ayat berikutnya, orang yang beriman bi ayatina, ayat-ayat kami. Ayat itu ada 2. Ayat yang bersifat qauliyah Al-Quran, dan ayat yang bersifat kauniyah, alam semesta ini. Kita mengimani alam semesta ini, apa yang terjadi di alam semesta ini, kita imani bahwa itu bahagian dari qudratullah, ketentuan Allah. Kita melihat ciptaan yang beraneka ragam, kita mengimani bahwa itu adalah bahagian dari kekuasaan Allah yang menciptakan segala sesuatu. Kita melihat ada musibah yang terjadi, itu kebahagiaan dari, kita imani bahwa bahagian dari ketentuan Allah, dan seterusnya. Itu ayat kauniyah namanya. Begitu juga ayat kauliyah, ayat-ayat Al-Quran, kandungan isi Al-Quran kita harus imani dengan baik, baru kita amalkan dengan sesuai kemampuan kita. Innama yu'minu bi ayatina allazina idza dzukkiru biha harru sujada. Sesungguhnya orang yang beriman itu idza dzukkiru biha harru sujada, dan apabila diingatkan ayat-ayat Allah, apabila melihat kekuasaan Allah, harru sujadan wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Sujui, mopangi sujud. Dasarnya sujud tidak hanya ya bisa berarti sujud muka kita, tetapi cakiki perasaan dari konita ya no Allah Ta'ala. Mitau perasaan dari konita ya no Allah Ta'ala. Harru sujada,
wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun, dan bertasbih, mereka bertasbih memuji Allah. Jadi kalau kita sujud tilawah itu dah sebab ada ayat dalam Al-Quran, kalau ada kata sajadah nari koto mengaji sujuki, ada pahala di lowongan tambah pahalana sujuki. Di ujungnya ikra di situ ada kata-kata sajadah sujuki. Pokoknya kalau ada sajadah apa modelnya, yasjudu yasjuduna sajiduna, kadang ada kata saja suruh sujud sujuki lolongan kita tambah pahalana baca Al-Quran. Dibaca subhanallah wa bihamdillah wa bihamdihi, dan itu paling pendek. Ya naru ta baca ko dia ta pala yaro apa baca-bacaan ko telu sujud tilawah. Tapi kalau dia dulu baca bacaan sujud tilawah alhamdulillah, tapi kalau tidak dibaca saja wasabbahu bihamdi rabbihim, mereka bertasbih. Ini cirinya orang yang beriman. Kalau dia sujud di hadapan Allah mereka bertasbih, matasabbir pengallah ta'ala subhanallah, dan memuji wa bihamdihim wa bihamdi rabbihim, dan memuji Tuhannya. Makanya paling tidak dibaca subhanallah wa bihamdi, subhanallah walhamdulillah, atau subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa, paling tidak. Jadi kalau mengaji kita ada akhir sujud ki, ya. Nah inilah yang dibaca kalau sujud tilawah, apa kalau dilakukan kalau sujud tilawah. Tapi agak panjang bacanya itu, ada sedikit tambahannya. Tapi paling tidak yang dibaca. Wa bihamdi rabbihim, memuji Tuhannya, wa hum la yastakbirun, mereka tidak pernah takabur. Jadi kalau kita ruku menandakan bahwa kita tidak takabur kepada Allah. Kalau kita sujud pertanda bahwa kita tidak takabur dan atau takabur, kita rendah diri. Bayangkan kalau kita sujud di tempat kaki kita, maka tempat doa yang paling makbul diterima oleh Allah adalah ketika kita sujud. Makanya orang sujud mengatakan ketika kita sujud bingkailah diri kita, dibingkai diri kita seolah-olah kita berada dalam kamar, tidak ada antara kita dengan Allah. Betul dia gagal dengar kecuali betul-betul hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka doa yang paling tempat yang paling makbul adalah doa terutama dalam hadis itu, terutama sujud terakhir pada salat maghrib. Sujud terakhir salat maghrib kita berdoa, diniatkan apa ketika kita baca subhana atau bacaan yang lain, ya kita niatkan apa yang kita inginkan. Paling tidak kita ingin husnul khatimah, maka di situ diniatkan di petoi lati ta'ifwan tapancajilalo ka atamu husnul khatimah pacapurum madeceng yana fudilodok kami nama kesidillau, sebab dia tu gaga bangsa cilakan aku di akhir hujung hajat kita tanpa alasan berbeda cara beribadah kita. Apalagi kalau kita menjadi murtad, apalagi kalau kita menjadi ya tidak lagi seperti sebelumnya. Bisa saja ada orang begitu. Beda halnya kalau sakit. Ada pernah saya baca, jadi orang yang sakit itu kalau sebelumnya dia selama ini dia rajin beribadah misalnya, lalu kalau dia sakit atau usur, maka dia diberikan pahala sama ketika dia selalu pergi beribadah misalnya. Jadi kutu malasa na igan miseng desenge totono filopong Allah Ta'ala. Jangan kita pernah putus asa. Jangan pernah kita putus asa. Kalau misalnya dia ke situ matata, narafi na usorona, dia nanulay. Tapi dia sebelumnya dia rajin melakukan amal-amal ibadah, rajin berjamaah, rajin melakukan salat sunat dan sebagainya, maka dia diberikan pahala sama dengan waktunya dia melakukan ibadah itu. Karena penyakit itu adalah bahagian dari ketentuan Allah kepada kita, bukan kehendak kita. Ketentuan dari Allah hanya menguji ketabahan dan kesabaran kita. Maka sering saya katakan, lakukanlah semampu mungkin ketika kita sehat. Ta'arraf ilallahi birrahai ya'rifuka bisyiddah. Api jepangnya lemu di Allah Ta'ala di waktu masusam. Perkenalkan dirimu kepada Allah di waktu kamu senang. Ya'rifuka bisyuddati, Allah mengerti, Allah memahami kamu ketika kamu susah. Dan dari situ syarahannya itu mengatakan bahwa insya Allah ketika orang rajin beribadah salat berjamaah di masjid misalnya ketika dia sehat, maka pada saatnya nanti dia tidak sehat atau ada sesuatu, dia akan diberikan pahala sama dengan pahalanya waktu dia mampu untuk beribadah, karena dia melakukan. Tapi kalau dia tidak dilakukan, tidak mungkin kita dapat
Dia betul mencaji bahagian dari hidup kita, ibadah, amal-amal ibadah itu tidak kita dapatkan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan itu menjadi peringatan buat kita semua. Jangan menjadi kita kemudian putus asa, terpedikna dulu kau berjamaah, nekana ni apa, lah satu alas apa. Ya kita harapkan doa, ya Allah mudah-mudahan Engkau memberikan pahala sama dengan pahala apa yang saya peroleh ketika saya dalam keadaan sehat. Insyaallah. Tapi yang terpenting adalah yastakbiru. Jalalun yang kaki sifat takabur ini, takabur karena kesehatan yang kita miliki, takabur karena orang paratta, takabur karena padis senget, takabur karena kekuatan. Dega gawat dipusipa sifat takabur ke atan Allah Taala. Tidak ada yang terbaik dalam kehidupan kita kecuali tawadu. Khusil hikmata fit tawadui. Alai ala birenge, ambil kemuliaan itu pada rasa tawadu. Dega gato teleng narik kumapakatuna ali. Dega gato teleng narik kumapakatuna ali. Baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Dega gato saju narik kumapakatuna ali Allah Taala. Apa cirinya kumapakatuna ali Allah Taala adalah orang yang selalu berhubungan dengannya lewat dengan ibadah-ibadah yang dia lakukan. Mudah-mudahan insyaallah kita akan selalu menangisi perjalanan hidup kita di dunia ini. Menangisi perbuatan amal-amal kita. Jangan-jangan ada amal yang kamu tidak terima ya Allah. Kami serahkan sepenuhnya kepada-Mu. Mudah-mudahan segala dosa selalu diampuni oleh Allah. Dan selalu dihindarkan kita melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Maka makna ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Maknanya itu adalah jalan. Kalau andai kata ada yang akan saya lakukan dosa, hindarkanlah saya. Andai kata ada amal-amal yang baik yang seharusnya saya lakukan, tunjukkanlah kami jalannya. Itu yang mana ihdinas siratal mustaqim yang selalu kita baca. Puanarikku gak umadeceng tapati ruang lalena. Narikku anu majaya mungkin saya lakukan tapa belaika polekur. Itu maknanya ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Mana hakikatnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pengajian kita pada malam hari ini ada manfaatnya buat kita. Semakin menambah keyakinan kita dan tidak kalah pentingnya adalah semakin menambah ingatan dan kedekatan kita kepada Allah. Ya, seorang sufi yang sangat termasyhur namanya Haris bin Syar. Dia menangis, pernah menangis, lalu ditanya, "Kenapa menangis, ya Haris?" Dia mengatakan, "Saya menangis karena sedetik saya tidak ingat kepada Allah. Ada suatu ketika saya tidak ingat kepada Allah, malu-lupi Allah Ta'ala." Dia menangis ketika kita tidak pernah lagi ingat Allah, satu hari kita masih terbahak-bahak. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semua ibadah yang kita lakukan semakin menambah kedekatan kita kepada Allah, menambah keingatan kita kepada Allah, sehingga insyaallah tidak akan kita mendapatkan apa yang dikatakan oleh Allah tadi, fasuku bima nasitu liqa yaumikum hadza. Tapi kita ingin ya Tuhan nafsu mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kita ingin selalu disambut oleh Allah, ya Tuhan nafsu mutmainnah, ya Tuhan nafsu mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, ya Tuhan nafsu mutmainnah, irji'i, kembalilah ila rabbiki, kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyah, dalam keadaan gembira dan reda dan diredai. Wadkhuli fi ibadi, masuklah kalian semua hamba-Ku. Kita berdoa terus ini, ya Allah. Wadkhuli jannati, dan masuklah kepada dalam surga-Ku. Maka aku Allah Ta'ala persilakan makrumat. Maka aku Allah Ta'ala minringi untuk masuk menerima panggilan itu, Masya Allah. Dan itulah yang harus diraih dalam kehidupan kita. Saya kira itulah pengajian kita pada malam hari ini. InsyaAllah mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.